Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Sriana. Saya dari mahasiswi semester 6 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ST Al Furqon Prabu Muli. Baiklah, saya akan menyampaikan yang pertama tentang manajemen perkreditan. Dan yang kedua, bagaimana kondisi perbankan syariah atau konvensional dilihat dari aspek penghimpunan penyaluran dana ekonomi di Indonesia. Baiklah, yang pertama, saya akan menyampaikan tentang manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit, dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari pemberian kredit, akan menempati urutan teratas dari pola dan kebijakan kredit bank. Urutan kedua dari tujuan kredit adalah keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah menyimpan, yang sehingga melalui kumulasi kredit, bank akan menambah dananya sendiri. Fungsi-fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Dan yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari barang. Dan yang ketiga, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dan yang keempat, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Dan yang terakhir, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Macam dan jenis kredit. Pada prinsipnya, kredit itu cuma satu macam saja, yaitu uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jenis kredit, yang pertama jenis kredit menurut sifat penggunaannya. Yang pertama, kredit konsumtif. Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Dan yang kedua, kredit produktif. Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Maka melalui kredit produktif inilah suatu utility barang dan uang dapat terlihat dengan nyata. Dan yang kedua, jenis kredit menurut keperluannya. Yang pertama, kredit produksi atau eksploitasi. Dan yang kedua, kredit perdagangan. Terus, kredit investasi. Kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perbankan syariah atau konvensional dilihat dari aspek penghimpunan penyaluran dana ekonomi di Indonesia, yaitu jika dalam kondisi ekonomi yang bagus, bank syariah memperoleh keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan karena nasabahnya, usahanya juga pada bagus. Maka nasabah penabung juga akan mendapatkan keuntungan yang besar juga karena menggunakan sistem bagi hasil. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi yang kurang bagus, seperti pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan para nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan, maka kewajiban bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung akan menyesuaikan. Adapun risiko yang dihadapi oleh bank syariah maupun konvensional. Yang pertama, risiko pertama yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan
bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit. Dan yang kedua, resiko penurunan kualitas aset baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya PJOK. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.